Gampang banget nih orang-orang yang bandel yang suka diomongin sulit banget, dia itu suka jual beli ataukah mungkin hal-hal yang lain, mungkin alasannya banyak banget teman-teman. Di sini kalian itu bisa melaporkan, bantu saya ya teman-teman ya untuk melaporkan ke tim inti. Bagaimana Bang caranya? Gampang banget. Oleh sebab itu teman-teman disimak, jangan sampai di skip karena ini penting banget buat kalian semua menjaga aset kalian ya, aset kalian tanggung jawab kalian. Oke, saat ini mungkin harapan kita ya konsensus di Indonesia tumbuh di angka 314 ataukah mungkin 314 dolar untuk per pi ataukah mungkin setara jika kalau kita kalkulasikan dalam bentuk rupiah di kisaran 6 juta sampai juga 5 juta rupiah untuk per pi-nya. Hari ini kalian masih nambang gratis dengan cukup menggunakan handphone karena kesempatan ini gak datang dua kali. Hari ini masih gampang, hari ini masih mudah banget mendapatkan pi. Nanti kedepannya bakal kita menggunakan Note kemudian Super Note. Teman-teman harus dengan menggunakan komputer baru teman-teman itu bisa mendapatkan token Pi. Oke, di sini teman-teman bisa dilihat ada 6 langkah cara untuk melaporkan ya scam penipuan, kemudian penjualan dan pembelian Pi koin dengan uang fiat. Nah, di sini teman-teman semua silakan disimak, jangan sampai di skip. Di sini yang bisa dilaporkan di garis bawahi ada 3 poin. Yang pertama itu ya orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan penipuan ataukah mungkin kejahatan-kejahatan yang lain. Mereka bisa ditindak secara hukum yang berlaku di negara masing-masing sesuai dengan negara. Kalau kalian di Indonesia silakan laporkan aja di Indonesia. Kalau kalian itu di mancanegara seperti Malaysia, silahkan kalian laporkanlah ke Malaysia gitu teman-teman. Yang pertama langkahnya, teman-teman itu laporkan dulu ke tim inti dan kemudian teman-teman seperti biasa, yaitu itu ada yang namanya IML. Ya, di situ nanti bisa di tracking ya untuk alamat publik public key kalian. Di situ kalian itu bisa ketahuan di mana tempat tinggal kalian dan kemudian alamat kalian pun jelas. Nah, ketika memang dia melakukan penipuan yang sangat besar, maka bisa diserahkan data-datanya ke negara terkait, yaitu siapa lagi kalau bukan yang terjun, yaitu pihak yang berwajib alias polisi. Ayo kalian ngaku nih siapa yang suka nipu-nipu, angkat tangan kalian. Oke, di sini kita ini bukan berbicara hoax, bukan berbicara bohong, omong kosong, tetapi ini apa yang kalian lakukan harus kalian tanggung jawab ya. Oke, itu yang pertama ya. Di sini untuk orang-orang yang penipu ya, teman-teman semua ingat teman-teman hati-hati dan kemudian tentunya teman-teman jangan melakukan hal-hal yang sama. Kalau kalian nasibnya nggak mau jelek ya, ya diem di jeruji besi. Kemudian yang kedua, di bagian ini teman-teman bisa lihat lagi yaitu penjualan. Di bagian penjualan ini mungkin ya kayak ada apa ya, kalian itu mungkin kayak di ban ataukah mungkin dalam tenor waktu tertentu. Ada juga yang seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan 100 tahun itu di ban alias mungkin akun kalian itu dibekukan oleh tim inti gitu teman-teman. Kalau kalian itu menjual dengan mata uang fiat dan tentunya dipastikan ketika teman-teman ingin menikmati itu nanti di pasca fase terbuka nanti ya ataukah mungkin publik secara publik. Kalau yang sekarang ini kita masih jatuhnya itu di bagian pasca mainnet secara tertutup, teman-teman boleh barter dengan menggunakan apapun itu yang kalian kehendaki. Oke, tanpanya tidak ada pemaksaan antara kedua belah pihak, teman-teman bisa menikmati itu. Kalau teman-teman mau datang aja nanti ke Monas tanggal 8-an kalau nggak salah teman-teman. Di situ nanti teman-teman bisa barter dengan menggunakan sembako ataukah mungkin yang disepakati di situ nanti apa aja. Mungkin kemarin-kemarin juga ada yang dengan logam mulia, kemudian juga ada yang dengan menggunakan seperti kendaraan dan lain-lain. Pokoknya banyak banget lah ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman paham ya. Kemudian yang ketiga ini teman-teman juga bisa dilihat nih, yang ketiganya itu ya di sini itu di barternya dengan menggunakan uang fiat. Jadi 3 pokok penting ini teman-teman semua bisa ya dilaporkan. Bagaimana Bang caranya? Oke, gampang banget. Yang pertama, oke, teman-teman bisa ngelaporkannya itu dengan menggunakan ya Pi browser kalian. Kalian bisa akses untuk Pi browser kalian. Cara-caranya itu ada di kolom deskripsi. Teman-teman kalau nggak diketikan, buka Pi browser kalian dan kemudian kalian ketikan ini teman-teman ya. Diketikin aja yaitu https titik dua garis miring 2 pinetwork dot alias titik atlasian dot kemudian net garis miring servindik ya teman-teman diketikin aja kemudian customer dan ditulis lagi yang satu ini.
Oke, pokoknya samain aja kayak gini teman-teman ya. Nanti kalau misalkan sudah, kurang lebih nanti contohnya itu seperti ini. Teman-teman silakan klik aja bagian ini. Oke, buka untuk aplikasi kalian, klik bagian pojok kiri atas. Kalau misalkan sudah, nanti tampilannya seperti biasa bakal seperti ini. Kalian pilih yang bagian ini teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan zoom kayak gini. Oke, support teman-teman. Kita klik bagian support. Kalau misalkan udah klik bagian support, nanti bakal muncul seperti ini. Kalian tinggal pilih aja nih bagian ini ya. Teman-teman tinggal diikutin aja, gampang banget kok ya. Nanti kalau misalkan sudah dipilih seperti itu, bakal muncul lagi kayak gini teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya bagian ini nih. Oke, bagian sistem report ini alias mungkin laporkan. Teman-teman tinggal klik aja bagian laporkan itu. Kalau misalkan sudah dilaporkan, maka teman-teman itu tinggal langsung ya dipilih dan kemudian dibaca, scroll sampai ke bawah, nanti bakal muncul seperti ini. Oke, kalau misalkan sudah teman-teman, maka klik bagian yang ini teman-teman. Oke, nah kemudian ini diisi link ya. Di sini isi linknya, kemudian di sini pun keterangannya juga teman-teman bisa sertakan, yaitu alamat dari rekening dia, ataukah mungkin kayak public key mereka, ataukah mungkin nomor rekening itu kan suka ada teman-teman ya. Jadi ada public key-nya, kalian cantumkan di situ. Kalau orang-orang yang sudah melakukan transaksi, buat teman-teman itu biasanya ada hashnya, dan kemudian teman-teman boleh lihatnya langsung di Pi Explore itu. Ya, jadi siapa-siapa bisa ketahuan dan kemudian bisa di tracking. Teman-teman tinggal sertakan copy paste alamat mereka dan kemudian masukkanlah di report yang satu ini. Maka mereka itu bakal kena sanksi, bisa-bisa dibekukan. Jikalau memang melakukan penipuan yang sangat besar juga, mereka itu bisa kena hukum sesuai dengan negara masing-masing ya, tergantung kalian ya. Jadi buat teman-teman semua seperti itu. Jadi yang kemarin ataukah mungkin ada yang komen, buat teman-teman semua bisa dilihat di bagian ini. Oke, katanya di bagian ini apa sangkut pautnya Bang dengan polisi? Nah, jadi gini teman-teman semua ya, masalah polisi tentunya ketika teman-teman melakukan kejahatan di dalam dunia maya seperti ini, teman-teman itu ketika memang angkanya di atas 2 jutaan ataukah mungkin 3 juta rupiahan, teman-teman itu bisa diproses. Cuman untuk Pi Network ini kan kita belum tahu harganya berapa. Jikalau memang teman-teman ada yang reaper ataukah mungkin nipu sampai dengan 300 pi ataukah mungkin 500 pi, itu artinya teman-teman siap-siap aja ketika Pi ini harganya di angka 300 USD, bahkan menyentuh di angka 300.000 USD. Teman-teman semua itu bisa ya, bisa dilaporkan kerugian itu mencapai berapa teman-teman ya. Kalau misalkan harganya segitu banyak, kalian akan kita kejar ya, kalian kita akan kejar, dan tentunya sampai didapat kalian itu di mana tinggalnya, kalian nggak bisa mengelak ya, kalian itu bakal ketahuan ya, karena adanya apalagi kalau bukan lah, yaitu sistem dari IML itu tadi. Oke, jadi semuanya data-data kalian udah kepegang oleh tim inti, dan kemudian dia siap bisa menyerahkan ketika memang pihak dari negara meminta dokumen kalian. Caranya kalian lapor dulu, yaitu ke pihak berwajib yang ada di Indonesia, dan kemudian nanti pihak berwajib di Indonesia itu bakal yaitu meminta data-data kalian ya ke core team ataukah mungkin tim inti. Kalau enggak, teman-teman minta dulu data-data dari core team inti, kalian lapor dulu ke sana, dan kemudian nanti data diberikan, maka kalian sudah mengantongi alamat mereka, dan kemudian kalian serahkanlah ke pihak yang berwajib. Jadi seperti itu. Oke, jadi buat kalian semua yang nipu-nipu, siap-siap kalian kena, apalagi kalau bukan pidana. Dan kemudian ingat, yang hari ini masih jual beli, yang masih bandel-bandel ya, kalian nggak mau nunggu harganya di 314 alias mungkin di kisaran $314 satu Pi, kalian itu siap-siap kena banned. Oke, jadi buat kalian jangan ya ugal-ugalan deh ya, jangan ugal-ugalan ketika kalian kalau dikasih tahu itu, jangan buandel-buandel banget. Ini pada buandel-buandel banget kalau diomongin. Oke, di bagian ini mungkin teman-teman kayak gitu, gampang banget ya cara-caranya. Nah, nanti untuk linknya akan saya siapkan di kolom deskripsi. Contohnya gimana Bang? Masih aja pakai contoh. Oke deh.
Di bagian ini kita akan buka terlebih dahulu untuk pi kita, teman-teman ya. Kita buka pi dulu. Nah, teman-teman silakan buka dulu pi-nya. Nanti teman-teman boleh langsung klik bagian pojok kiri atas. Di situ tuh ada tulisan yang namanya ya report paling bawah, teman-teman diklik. Nah, nanti di bagian itu teman-teman tinggal aja langsung dilaporin ya untuk mekanismenya atau mungkin step by step cara-caranya. Itu kan tadi udah dijelasin, teman-teman. Tinggal teman-teman ikutin aja. Ya, jangan lupa juga nanti disertakan untuk public key mereka atau mungkin transaksi khas mereka, teman-teman sertakan. Oke, jadi gampang banget, cuman kayak gitu doang. Jadi teman-teman semua yang anggap sepele, ujung-ujungnya malah menjadi brutal. Kalian seneng kali ya, kalian seneng ya dengan adanya berita ini. Pastinya kalian itu setiap masalah tentunya ada solusinya. Setiap solusi pasti ada masalahnya aja, pasti bakal timbul buat kalian semua. Jadi semuanya itu bakal dikembalikan kepada kalian. Tapi kalau misalkan kalian sekiranya tidak melakukan kesalahan karena adanya atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, tinggal kalian itu aju banding juga bisa nanti ya. Kalau misalkan kalian itu dilaporkan ya, kalian dilaporkan ke tim inti sehingga kalian itu kena ban. Nah, mungkin ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, bahkan sampai 100 tahun. Teman-teman itu bisa aju banding ke tim inti ya. Jelasin aja di sini siapa yang ngelaporin dan kemudian di sini saya pun tidak pernah melakukan kesalahan. Kalian sertakan bukti-bukti kalian dan tentunya teman-teman semua sertakanlah public key kalian. Udah gitu doang ya. Di situ kalian itu ya bilang saja saya tidak bersalah, tetapi kenapa kena seperti ini. Ya otomatis mudah-mudahan akun kalian yang tadinya dilaporkan terbuka kembali ya. Jadi di sini itu adu argumen ujung-ujungnya teman-teman ya, nanti ke tim inti. Kalau misalkan ada problem-problem yang seperti itu tadi. Saat ini mungkin masih banyak mata-mata yang hari ini kalian dianggap sepele, tentunya dia sedang bekerja di belakang kalian. Siapa lagi kalau bukan ngelaporin, teman-teman. Oke, inget. Jadi buat teman-teman semua di channel ini tuh banyak banget ilmu-ilmunya. Ya, di channel ini tuh banyak ilmu-ilmunya tentang mengenai kriptografi. Jadi buat kalian semua jangan lupa di like, share, kemudian dibagiin pada yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.